ya semua itu ada tempatnya gitu. Saat itu kan gue emang lagi gandeng si Arkana, terus ada Aska, jadi untung ada yang videoin dan akhirnya video tersebar luas. Tapi sebenarnya gue juga agak nggak suka sih karena ada lagi-lagi ada muka anak gue gitu, jadi kesannya kayak gimana kan. Welcome back. Masa welcome back? Welcome back To Crazy Nick Mir Rio. Itu enggak? Halo, kembali. Yeay. Pasti kalian kemarin seneng banget ya karena menemukan di berita-berita online bahwa Nikita ditangkap. Tribun bilangnya Nikita diborgol apa segala macam. Tapi kalau Tribun itu kan memang berita sampah ya. Dia selalu memberitakan hal-hal yang tidak benar supaya menjadi viral dan dikomenin negatif oleh kalian. Jadi ceritanya itu adalah kemarin tuh ada siapa ya? Mahil di Senayan City. Di Senayan City. Jadi di Senayan City itu gue lagi nggak ada syuting ya. Biasa kalau yang ada syuting tuh gue tuh selalunya bawa anak-anak tuh makan, main ke mall gitu. Nah pas lagi ke Senayan City itu memang gue tuh kayak ngerasa aneh gitu, kayak kok gue berasa kayak diikutin gitu. Tapi kenapa gue bisa berpikir kok gue ngerasa kayak diikutin, karena orang ini tuh deket gue terus. Bestie jadinya kayak gue pertama kali gue masuk kan gue ke Pipo kan, ya kan, pertama kan ke Pipo, terus gue liat kayak nggak seperti biasanya gitu. Biasanya kan kalau ke Pipo ya orang-orangnya ya gimana ya, nggak kaku, nggak lesu gitu loh, ngerti nggak sih? Iya. Kayak lo kalau kesana lo gaul, ngerti nggak sih? Iya, Dari head to toe-nya tuh bukan ngejudge orang dari pakaiannya, tapi biasanya kalau yang ya biasanya anak-anak muda. Iya, apalagi itu kan di pagi hari ya, maksudnya lunch time biasanya kan orang-orang brunch. Ya brunch yang kesana tuh perkantoran lah apa. Tapi memang pada saat itu gue belum ada curiga gitu. Nah pas gue mulai curiga tuh pas keluar, kok dia keluar juga gitu. Terus tiba-tiba mungkin dia berasa dia berasa kali ya gue diikutin. Jadi pas pas gue naik eskalator tuh kayak membelah diri gitu. Lo amuba kan? Iya benar. Membelah diri, tapi abis itu gue udah nggak kayak oh enggak nih, gue nggak diikutin gitu. Udah biasa aja main sama anak-anak, makan, beli baju, ya kan, nganterin tante. Berarti jangka waktunya lama. Masih keliling-keliling dulu segala macem gitu. Terus sempet ke Jade, ke Jet juga. Dia sempat masuk, tapi gue masih kayak mungkin dia emang pengen beli atau enggak emang ya, karena kan semua orang juga bisa masuk. Iya, tapi maksud gue gini, apa karena dia mau beli apa yang gue beli kali gitu. Ngikutin. Iya kan, bener enggak? Betul. Nah yang lebih gue curiga, tapi abis itu tuh gue kayak nggak curiga aja gitu. Tapi pas gue bilang pulang yuk, karena kan Aska itu kan harus ada, dia kan gimnastik, jam 5 tuh dia harus bola kan, harus super gitu kan. Terus gue bilang yaudah yuk cabut yuk gitu jam 3. Gue tuh bingung kok, sopir gue kok di telepon kok lama, ya nak ya, Ilya Lama banget dan nggak bisa. Kayak lama banget gitu. Terus tiba-tiba berapa menit kemudian naik gitu. Nah pas udah bisa ditelepon, tapi kok suara bapaknya tuh kayak sedikit gemeteran gitu. Iya, sih kayak. Tapi ngomongnya gini, iya bu ini saya udah mau naik ke atas gitu. Oh iya udah, karena gua nggak ada feeling apapun. Ya udah, pas kita mau ke mobil ya nak, ya langsung aja gua ditegrep ya langsung. Enggak, tapi sebenarnya maaf ya, pas yang di itu Eko udah lihat kan, karena Eko kan lagi ngereki kan. Jadi pas itu kamu.
Jadi pas mobil nyampe, si bapak kan dari sini, kan mau ke tengah. Nah pas bapak mau ke tengah gini, pas supir mau ke sini, terus ada mobil Innova apa Avanza hitam langsung nyelong begini. Makanya si bapak itu ketahan di belakang, dia nggak bisa datang, nggak bisa maju ke depan. Nah yang dari depan sini, dia turun pas bilang itu mobil datang. Nah pas dia turun, lu kan jalan. Nah baru disergap gitu, dari kiri, kanan, depan, belakang. Iya, tapi itu langsung gini nih. Saya dari kepolisian, saya polwan gitu, saya polisi. Ya tapi maksud gue, ya gue tahu dia polisi, gue tahu dia maksudnya melaksanakan tugasnya ya. Tapi maksud gue, ya semua itu ada tempatnya gitu. Saat itu kan gue emang lagi gandeng si Arkana, terus ada Aska. Jadi untung ada yang videoin, ada video tersebar luas. Tapi sebenarnya gue juga agak nggak suka sih, karena ada lagi-lagi ada muka anak gue gitu. Jadi kesannya kayak gimana kan? Ya sebetulnya kalau mau nangkep gue ya tangkap aja, nggak apa-apa juga gitu. Itu juga mereka kan cuma menjalankan tugas, aja. tapi mungkin tempat dan caranya gitu. Bisa nggak sih kalau anak itu jangan pernah dibawa gitu kan, urusan orang dewasa aja. Maksudnya kalau mau mempermalukan gue ya guanya aja, jangan dibawa anak-anak gue gitu maksudnya. Karena ini anak gue jujur ya, semenjak kejadian Polres Serang Kota, anak gue traumanya parah banget. Jadi Arkana itu disuruh ikut juga. Karena nangis kan. Jadi semenjak penangkap Penggeledahan. Penyergapan jam 3 pagi sampai jam 1 siang kan itu kan. Iya, betul. Anak yang paling mentalnya parah itu sebetulnya adalah anak gue yang nomor 2 Aska itu. Karena waktu yang katanya penjemputan paksa di hari pertama itu yang pagi-pagi jam 3 itu kan itu sampai jam 1 siang. Aska tuh harus sekolah. Tapi kan polisi di depan sini banyak banget gitu, dan anakku tuh mau masuk mobil tuh dia sampai gemeteran gitu kan. Terus kedua penggeledahan juga kurang lebih dari 10 ya? Lebih dari 10 juga, di CCTV juga ada gitu. Mereka memaksa untuk masuk segala macam, padahal gue lagi nggak di rumah, dan itu memang bener lagi nggak ada di rumah karena gue tuh baru pulang syuting. Jadi gue tuh kan lagi ada sinetron baru, judulnya Sang Diva. Syutingnya tuh karena ini masih promo, syutingnya tuh sampai jam 4 pagi, jam 3. Nah, waktu pokoknya. Iya, nah kalau gue pulang ke rumah, kadang-kadang tuh sama Teteh tuh suka nggak dibukain pintu, jadi gue tuh pulang ke apartemen gitu kan. Nah jadi emang betul lagi nggak ada di rumah, mereka dateng gitu, terus sempat berdebat sama Loli, terus di depan Aska juga, di depan Arkana juga, jadi lebih lagi, ini saksinya ya. Ini ada juga ada videonya. Ya, jadi anakku tuh shock lagi gitu kan. Gak lama kemudian ada penangkapan di Senayan City di depan anak gue lagi, dan anak gue shock lagi gitu loh. Maksud gue kalaupun ibunya yang gak bener, anak guanya jangan pas lagi nggak sama anak. Iya, jangan dibawa gitu. Jangan diliatin bahwa ibunya tuh mau dibeginikan gitu. Justru itu akan jadi satu traumatik yang parah, yang akan timbul, yang membekas di otaknya anak-anak gue. Apalagi anak-anak gue ini bukan anak-anak yang bodoh, semua anak-anak gue tuh anak-anak yang smart gitu. Mereka pasti akan merekam segala sesuatu yang terjadi gitu kan. Sampai Aska tuh kalau ada keramaian tuh dia langsung kayak menghindar gitu, menyepi, karena dia takut akan terjadi lagi hal-hal seperti yang sebelumnya gitu. Nah aku tuh juga makanya aku tuh selalu bilang juga sama para musuh-musuh aku, kalian tuh jangan seneng-seneng dulu, jangan seneng-seneng terlebih dahulu gitu. Tunggulah gue ditahan 3 hari atau seminggu. Nah kalau udah 3 hari itu udah lain cerita. Tapi kalau masih 1 kali 24 jam Itu laporan. itu masih ada kemungkinan untuk gue tuh bisa pulang. Nah sekarang gue udah pulang. Gue juga mau ngucapin terima kasih banyak. Pertama pastinya selalu buat Kak Fitri Salteru yang selalu ada, bukan di tempat-tempat gue, bukan di saat gue lagi seneng. Tapi bener-bener di saat gue lagi bener-bener susah, terpuruk, nggak tahu siapa yang mau bantuin, tapi itu dia selalu ada. Terus buat teman-teman gue yang ada di sini, terima kasih Dea, Krisna, Re, Mail. Gue tuh terharu, gue tuh kemarin ngeliat, jadi mereka tuh ngirimin, ada Diol juga, kemarin tuh mereka ngirimin foto ke Tete, terus dikirimin ke gue tuh sempet nangis di Polres, tapi bukan nangis karena gue lagi di posisi di situ, tapi gue menangis karena ternyata teman-teman gue tuh masih banyak yang sayang. Terus ada beberapa konten YouTube juga yang udah naik,
yang isinya semua komentarnya yang baik, positif, support gitu kan. Terima kasih juga buat Bapak siapa tuh? Yang itu ya. Pak siapa yang bikin YouTube? Yang bagus banget. Tadi soalnya sepanjang perjalanan Iya, tuh iya. saya tuh Lupa sempat namanya. lihat itu tuh Bapak itu juga saya ucapin terima kasih, maaf saya lupa. Terus beberapa orang juga yang Ya karena setiap masalah kan ada yang pro, ada yang kontra, dan itu Benar. kan nggak masalah. Iya, Itu benar. opini orang gitu. iya. Nah, yang pro itu aku tuh ngucapin terima kasih. Pro-nya kalian itu bukan kalian memihak ke Nikita, tapi kalian pro-nya karena situasi yang kalian lihat memang harus dikomentari, bener nggak sih? Betul. Iya, benar. Dan belain kebenaran lah. Iya. Ya bisa Bapak bisa Rudi membuat namanya. opini lah dari. Siapa? Bapak Rudi. Iya, buat Bapak Rudi terima kasih. Aku belum pernah berkenalan, aku belum pernah tahu Bapak, tapi setiap ada masalah-masalah besar Bapak selalu speak up gitu. Terima kasih untuk Bang Fahmi as a lawyer yang sudah 12 tahun menemani aku. Terima kasih. Terus terima kasih juga buat yang Rekan-rekan sudah media. ya rekan-rekan media yang 1 hari ya berturut-turut dari kemarin sampai tadi selalu standby. Standby loh, semalam aja kita tuh pulang mau jam 4 dan mau jam 4 dan mereka masih tiduran di sana. Di depan ya, Di depan. ya mungkin. Terus juga pihak dari Polres Kota Banten ya, Serang juga ngasih minuman ke mereka gitu. Iya, pokoknya buat rekan-rekan media terima kasih banyak, mau yang pro mau yang kontra, terima kasih Ya, mereka menjalankan tugas. Iya, bekerja. mudah-mudahan dengan adanya berita aku, penikmat pembaca makin banyak. Apa yang mau kamu sampaikan? Nggak ada sih, itu aja yang penting buat kamu sehat dan itu aja. Terima kasih juga buat Dr. Oki, pastinya Bening Klinik Indonesia. Dan Apa dia yang mau dan sayang disampaikan? suci tuh yang selalu ngedukung lu. Ya, sayap suci. Sayap suci. Terima kasih. Ohayou gozaimasu. Mas Ta. Kamu mau ngomong apa? Aku nggak ada yang harus diomongin. Ya, Ya aku mah tapi seneng kamu aja. nangis. Enggak, ya. Nangis bahagia, tapi ya udah sekarang mah alhamdulillah udah di sini. Nggak ada yang harus aku omongin. Padahal gue tuh udah mau bikin rambut loh di situ. Kalau sampai hari ini aja gue nggak keluar, gue bilang gue mau minta keluar. Kayak dulu lagi. Buat Mahil. Nggak ada yang mau diomongin, yang penting lu pulang aja Cah. Iya, Dan jangan lama-lama deh. Buat pelapor Dito Mahendra ada yang mau disampaikan. Oh, buat itu dia yang akrab. Coba, aduh, si akrab yang pernah naik private jet bareng. Ya tungguin aja lah. Ya Bapak tungguin aja di rumah. Pernah ketemu sama Bapak Dito? Oh, pernah. Oh, manggilnya apa? Nggak tahu ya sih. Waktu lu ketemu dia panggilnya apa? Bapak? Bapak lah. Oh, manggilnya Bapak. Nggak kenal soalnya saya. Kenapa? Tapi pernah tatap muka? Oh, pernah. Bercengkerama? Oh, pernah bercengkerama. Oh. Bagaimana kesannya ketemu sama Dito Mahendra? Nggak ada kesannya, Cok. Apa? Malah susah nggak ada. Malah saya dikintilin. Tapi kan lu diajak naik private jet. Enggak, kalau ujungnya dikintilin ngapain? Nggak usah naik pesawat kodong-kodong aja, udah lah. Buat Cuma mie aja. Nidia Yunda yang mau disampaikan, yang sekarang lagi dipanggil 2 kali mangkir di Polres Jakarta Selatan. Intinya udah dititipin pesan, jangan pernah nyenggol. Kalau disenggol sedikit, disenggolnya banyak. Nggak percaya. Nggak percaya, udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu ya? Udah sering dikasih tahu sama gua. Pokoknya, jangan, kan dia pernah ngomong ke gua. Dek, ini kayak gimana sih, Dek? Pokoknya, Kak, dia itu jangan disenggol. Kalau lo senggol sedikit, kelar lu hidup lu semua. Nah, kejadian. Terus dia, gua udah sering ngasih tau berkali-kali. Udah sering, pokoknya jangan. Nyenggol, ya udah rasain aja gitu. Tungguin aja. Buat Nidia Yunda yang teman Erik Alamin. selalu sama kamu, Erik Alamin, apa yang mau disampaikan? Nggak ada yang harus disampaikan. Karena kalau dia aku. sahabat loh, bestie loh, Erik sama Nidia Yunda loh. Tapi kan cuma aku sama dia ketemu sebatas di kerjaan dan Profesional selebihnya nggak ada kerja. apa-apa. Profesional kerja. Oh. Aku selalu ada di sisi kamu, Oh, iya. mendukung sahabat tercinta. Tapi kalau ketemu Erik nanti Ya udah aja. Ya kerja, sekarang di kerjaan doang ketemunya, nggak pernah. nggak pernah talking. No. Namanya mana? No. Soalnya Kalau Re ini ada kenal siapa?
Aku Nggak ada dia. Oh, Nindi nggak ada. Nggak mau Nindi Ayunda diangkat jadi BE-nya Bening Klinik. Ya ada lagi. Itu tergantung bos saya. Oh, mungkin Dokter Rocky lagi kesambet jin apa kan kita nggak tahu, kan dia yang punya uang yang Iya, berkuasa. Kalau buat temen barunya newbie-nya Nindi Ayunda Nggak ada. yang diajakin makan, Nggak ada. Jadi mah. Nggak ada, cuman kayak ya udahlah. Jangan ngumpet lah, masa Nggak berani. nggak berani sih nanggepin satu orang doang, harus ngumpet-ngumpet. Hei Lambu, kamu pasti bisa. pokoknya buat Unggu alias Nindi Ayunda semangat ya. Mungkin hari ini kamu tidak bisa tidur karena kamu sudah panggilan kedua, surat penjemputan paksa sudah beredar di media sosial. Kamu mau ngumpet kemanapun, kamu pasti akan ketangkep. Betul, intinya udah dikasih tahu. Iya. Salahin saya ya Bu. Aku nggak sabar nunggu ada apa ya hari Senin. Kerja. Ya, pasti kerja dong ya kan. Sabtu Minggu kan kita. hirup pikuk ke Jakarta, Iya. pagi-pagi macet deh. Nah, pokoknya aku akan melakukan hal yang sama. Ada pengiriman bunga nanti, bunga papan kurang lebih 100. Nanti akan live record juga di satu daerah di Jakarta Selatan. Buat Nindi Ayunda semangat ya. Apa yang sudah kamu lakukan itu yang harus kamu jalankan. Jangan pernah takut ya kan, kayak gue nih. Gue digeruduk, ditangkap apa segala macam gue jalanin. Orang malah gue yang minta, kenapa saya nggak ditahan aja Pak kalau memang saya salah gitu. Jadi kamu juga harusnya bisa melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan kamu dan Dito Mahendra bisa kooperatif ya seperti saya, didatangi sama Polres Serang Kota. Mudah-mudahan kamu juga kooperatif didatangi sama bapak-bapak dari Polres Jakarta Selatan. Oh iya, sama satu lagi. Satu lagi. Ada kemarin jadi ada 2 wartawan, jangan diplototin kalau lagi di depan rumahnya bapaknya. Karena wartawan katanya ada 2 orang kemarin cerita Maike kan di rumahnya bapak Dito Mahendra. Terus diliatin nama itu diplototin, disuruh pergi. Dan gitulah Pak, kan kasihan wartawan juga kan nyari berita, cari uang. Pokoknya Hadepin ya kan? semangat Pak. Iya, pokoknya buat Bapak Dito Mahendra, mohon maaf ya hari ini saya pulang. Pastikan pengennya nggak pulang kan, karena tapi kan soalnya kenapa dipulangin ya karena memang laporannya udah lengkap gitu, BAP-nya udah lengkap segala macem tuh. Pertama kali aku lihat di sosmed, di videonya Instagramnya Emang ada ini? salah satu lawyer. Pas aku cek terus lihat di situ, habis itu aku kirim ke teman-teman ke Batari. Langsung dimasukin ke Oprah nggak? Hah? Masuk Enggak apa? dong, karena menghormati. Masa kita sebagai teman nggak enak lah upload Masukin dong. yang penggerudukan itu kan nggak enak gitu ya. Akhirnya aku kirim ke Diol, ke Batari, ke Ami gitu ya. Mereka pada kaget karena itu baru beberapa menit gitu. Di situ aku langsung chat Kak Dea, nanyain keadaan. Kan kamu juga syuting sama aku kan sore Iya, itu. harusnya gitu. Tapi tidak jadi Oprahnya. Gitu. Kalau kamu kayaknya sudah tidak shock ya kalau masalah penangkapan. Enggak sih, tetap aja lagi kerja, mau makan siang ceritanya. Setelah itu mau meeting, baru makan 2 suap ini, itu nelpon tuh yang sebelah. Kak, awalnya kan kayak ada apa nih ya? Udahlah, biasanya kan kayak nanti angkatnya, tapi nggak tahu. Tapi ini jujur ya, sehari malamnya sebelum kejadian itu gue tuh nggak bisa tidur cuy, gelisah kayak nggak enak hati gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa, makanya gue kaget pas siang-siang baru makan 2 suap nih bapak itu telepon, Kak, aduh kenapa ya, ibu ditangkap. Mati gue langsung bergetar gini, mau meeting gue nggak konsen, udah berantakan coy, udah kayak mau meeting ya, gimana ini, bingung kan. Kayak ya udah bentar ya, gue meeting dulu, habis meeting gue cabut. Itu akhirnya gue meeting disuruh present, nggak tahu deh ngomong apa gue ya kan. Yang penting karena gue udah mau izin kantor, cuman dari kantor kayak tunggulah sebentar karena lu harus present dulu bagian lu. Oke, akhirnya gue ngerjain dulu, gue present apa segala macam dengan bingung. Tetap aja pikiran gue, aduh ini gimana ya dia, aduh gitu-gitu. Terus kayak lu tungguin gue habis dari sini gue langsung cabut. Akhirnya gue cabut, gue langsung berangkat ke sana, udah nggak mikir apa-apa. Luar biasa. Kalau dari aku dihubungin pertama sama Mail, ditelepon 2 kali ya Il, 2 kali. nggak keangkat karena waktu itu aku lagi kerja. lagi bikin rambut, jadi tanggung. Nanti aja deh aku telepon balik, baru dia ngabarin Niki ketangkap di mana di Sensi. Kamu udah lihat belum ini videonya?
videonya itu ada di ini. Gimana aku tahu aku belum nggak megang HP. Terus itu ya udah pas denger cerita itu aku lihat videonya yang dikirim Mail, langsung Kamu aku chat kayak aku. enggak sebelum itu tuh aku mau jalan tuh kayak nggak mau jalan gitu, kayak melayang gitu kayak kebayang itu Skripnya kelebayang gitu. Tapi jalan nggak habis gitu? Iya, jalan tuh kayak nggak jalan gitu kayak. Iya, karena kamu di atas Gojek. Ya intinya pokoknya ya kaget lah. Walaupun pernah kejadian juga tapi ya. Kuping ya, orang kaget. kecatok enggak? Kan langsung kaget. Enggak, itu udah beres bikin udah. rambut. Baru ini pas ngelihat nelpon lagi langsung ya bener pas lagi apa Il? Terus ya kalau di sinetron tuh ding sampai jatuh gitu. Ini sampai gemeter dikit. Tapi ya tetap apa? Ya langsung ngehubungin siapa lagi aku tuh ya? Mastiin. Gua juga Pokoknya mastiin ke step semuanya. Iya, gini. Karena lu mau nyamperin juga. Langsung aku nanya, aku kapan bisa kesana? Ya udah tunggu kabar dari Dea. Nanti dikabari kalau pas udah ini udah pulang kerja baru aku ngabarin ke Rena mau bareng nggak kesana ke ini. Aku baru pulang kerja, baru beres kerja. Dia Itu pulang sekitar jam jam 10-an. Karena ya emang nggak bisa ditinggal kerjaan walaupun ini ya. Aku ngecek terus sama Mail gimana Dea gimana gitu. Itu doang sih. Ya alhamdulillah pas datang ke sana ya nggak sempat ketemunya pas aku bisa masuk tuh dia lagi tidur. Iya. Ayo. Itu pun kayak takut-takut Sambil ya. nunggu Krisna, aku nyari dulu nih Tangmo kejadian lagi. Di telepon nggak bisa, di WhatsApp nggak bisa. Hilang lah. Iya, sampai telepon temen-temennya di mana cek Find My iPhone, ternyata pas digeruduk di kosan tidur. Gak bangun. Gak bangun Pak. Jadi kalian tuh ke Bandung tuh barengan satu Barengan. mobil? Sama Mereka Bill. Karena kan iya kalau bareng- gua kan bareng Kan sama Niki Iin. ketangkep Mereka barengan, ya. iya. Tidur, bangun, Iya. langsung bangun dia. Kita mau kesana nggak? Ya udah kita kesana dulu aja. Iya. Maksudnya kayak setidaknya ya kayak apa? Jauh ternyata ya Yoserang gitu. Jauh. Kita Iya. mikirin loh sepanjang jalan kayak serem jalannya doang ya. Iya, kita mikir sepanjang jalan ya. Iya. Nih kita ini dibawa naik mobil dari Sensi ke Serang, sini jauh jauh. banget. Bener-bener Gua jauh sampai gitu. tidur di mobil itu. Bener-bener jauh. Kita pun yang enggak ngerti lagi. Mending ke Bandung deh. Ya makanya. Kalau Mail Yang live yang langsung di sana gitu Mm-mm. rasanya. Iya. Yang on the Iya, spot. On the spot. Kalau Eka enggak, itu sih paling Terpercaya. cuman apa? Cuman ya udah gitu. Tapi Eka kan langsung ngamain ini Aska. Soalnya kan Aska di situ gemeteran. Dia nanya itu siapa, Ami kenapa? Oh itu orang syuting, paling aku ngomong gitu doang sih. Itu terus sama ini lupa. Ada di situ. Bindul. Iya. Apa bindulnya? Sama Binulin Nah, aja. Bindul itu Eka suruh ajak ngomong sama Loli. Eka bilang Loli udah diem aja track. Akhirnya Loli nggak track. Karena kamu nggak bisa ngomong. Nggak bisa coba. karena main nggak bisa bahasa Inggris. Aska sih paling abis itu Aska nangis terus udah gitu udah paling diajakin main nonton terus habis itu bercanda-canda udah bilang kami nggak kenapa-napa ya udah langsung diem terus sempat minggir juga kan ngasih itu ya udah itu bilang sih Ngasih botol susu. ngasih botol susu dibilang kaget ya kaget tapi ya udahlah ya mau gimana mau dibantai tapi depan umum juga kalau di sini masih bisa gue bantai Oh, kalau di sini kayak dilawan. di sini gue lawan Coba gimana gini? bisa-bisanya tuh yang waktu itu ngegeruduk Oke, di video-video itu ya di media banyak kan. enggak sebelum ada Bu Fitri datang mereka pada banyakan tuh ada Iya, di 11 media muka kamu semua. lo tahu 11 orang pada itu polisi nggak ada yang izin pakai sepatu masuk ke dalam tapi pas Bu Fitri ada di sini duduk Bu saya boleh izin pakai sepatu lepas sepatu apa buka sepatu apa pakai gitu terus gue bilangin Pak nggak usah izin tadi kan semua ramen nggak pada lepas gue gituin aja gue lagi tadinya nggak pada lepas gue bilang tadinya nggak pada lepas terus akhirnya wartawan itu ayo Pak ayo wartawan saya ini depan polisinya rame kan kayak JKT48 gue gitu Nah itu yang viral kan. terus lagi ngerekam kan tuh polisi yang lagi ngerekam ngumpet main umpet-umpetan cong sama gue akhirnya tuh bapak polisi yang itu
kemarin yang tidak membolehkan saya buat masuk, terima kasih Pak, karena aku tahu Bapak dendam sama saya. Saya nggak boleh masuk kan? Iya. Yang mana? Yang Kemarin dia di Polres nggak boleh masuk. Cuma dia doang yang nggak boleh masuk. Cuma dia doang yang nggak karena boleh karena masuk. diginiin, pokoknya gue dengar soalnya pas nganterin yang baju yang malam-malam Baju itu yang kan, malam, iya. yang lo ke toilet, Iya. yang habis sebelum ke toilet, terus udah gitu, pokoknya harus PH apa gitu, PH terus Jadi pas dia pas di polisinya dalam keluar nunjuk cuma gue. jemput. Nih yang gue rekam juga mukanya, kamu ngapain rekam? Iya bapak juga ngerekam. Gue lagi, yang bapak anak bapak dorong lintang ada lo videonya, Iya. sampai bapak mohon-mohon kan Lintang jangan lagi videoin. Ini nih. Oh iya. Ini dia. Tuh, Bapak juga ngerekam gitu. Ada. Terus yang histeris juga ada loh Pak. Kan kata Bapak jadi share. Kan aku nggak share loh Pak. Iya dia songong. Iya kan? Dia songong. Iya emang dia yang songong, orang depan kecongkak, Eke lagi. Dia Tadi songong. datang aja pas nganterin baju gue mah dengan brandednya gue. Polisi-polisi di situ minum kopi nggak bisa Pak, soalnya harus minum kopi yang mahal gitu. Tapi dia songong. Tapi pas gua pulang baik semua. Oh tadi ibu-ibu yang di sini juga yang ngedorong-dorong Eke, kedorong-dorong balik, tuh polisinya kesuruh mundur. Katanya maaf ya. Gitu doang. Iya. Sumpah, itu dilihat sama Pak supir. Tapi balik lagi mereka hanya menjalankan Bekerja tugas. kan. Mereka hanya emang begitu, masa polisi Tapi gua nggak suka. tegas, itu tegas mungkin ya. Tegas, tapi aku nggak suka kan dia cari muka sama Bu Fitri. Coba kalau nggak ada Bu Fitri, pakai sepatu tuh sampai situ. Ayo, permasalahan injek-injek. pakai sepatu. Iya, gua mau nggak permasalahan pakai sepatu, tapi pas ada Bu Fitri, Bu saya boleh buka apa saya boleh pakai sepatu? Iya. Nggak bisa. Tapi maksud gua mereka menjalankan tugas. Tapi Iya. alangkah baiknya bila menjalankan tugas itu ya sesuai Iya, sama betul. SOP. prosedur-prosedur Intinya caranya yang baik-baik lah. dan cara-cara yang baik. Karena biar bagaimanapun yang namanya tersangka itu namanya tersangka, tapi berarti masih disangkakan, belum terpidana. Dan intinya harus memanusiakan. Ya, Memanusiakan manusia. Tersangka itu juga manusia gitu kan. Jadi kalian juga harus tahu bagaimana cara memanusiakan manusia. Jangan kalian juga harus tahu gitu. Bukannya saya mengajari ya, tapi menurut saya yang saya belajar juga pasal dan undang-undang, banyak kode etik yang dilanggar gitu. Kayak misalkan masalah penggeledahan lah, yang datang ke sini jam 3 semuanya direkam, padahal itu tidak boleh. Makanya kan sekarang juga kalau penangkapan narkoba kan udah nggak boleh pakai laras panjang setiap yang dirilis, karena nggak boleh gitu. Setiap tersangka punya hak untuk tidak disebarluaskan foto atau videonya gitu kan. Yang mudah-mudahan dari kasus ini, kasus gua lah ya, ya peraturan negara yang baik-baik itu semuanya bisa memanusiakan manusia gitu. Karena tersangka itu masih disangkakan, kecuali sudah ketok palu, pidana, narapidana baru ya itu udah lain ceritanya gitu. Jangan kalian gua yang sudah merasakan ya, maksudnya diperlakukan seperti layaknya seorang teroris, pembunuh berdarah dingin, penjahat yang menakutkan. Bukan gitu. gembong narkoba juga. Bukan bikin bom juga, tapi kok gue diperlakukan seperti seorang teroris yang gue bisa melakukan apa aja Banyak gitu. merugikan gitu. Iya, dan gue juga tidak pernah merugikan negara, malah gue aset negara yang selalu memberikan income kepada negara gue sendiri dengan membayar pajak, ya kan? Memberikan, ya pokoknya ya begitu-begitulah Kontribusi lah ya. kontribusi untuk negara ini gitu. Jadi ya mungkin karena pekerjaannya, tapi pekerjaan juga tidak bisa disalahkan sih, karena setahu gue polisi itu adalah melindungi, mengayomi, dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya sudah, mudah-mudahan dari kasus Nikita Mirzani semuanya bisa belajar bagaimana cara menangani kasus dengan baik, bagaimana cara memperlakukan manusia dengan baik gitu ya. Ya kalau dari video ini kita ada salah-salah kata, mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa, ini hanya keluh kesah dari hati saya, karena saya sebagai orang yang diperlakukan seperti itu gitu, yang mengalami. Jadi kalau saya sedikit bercerita itu karena dialami gitu. Ya dialami dan dirasakan. Dan gundah gulana yang Betul. di hati tuh kayaknya gue harus ngomong, tapi ini ngomong secara halus ya.
Gue sih bisa aja ngomong secara nggak halus tapi nanti jadi perkara lagi. Ya udahlah, buat yang musuh-musuh gue, selamat bersenang-senang. Mudah-mudahan kalian mimpi indah malam ini.